lagi di belakang. Ya, terima kasih. Kalau saya biasa ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Saya harus ngomong apa ya? Karena tadi sebenarnya nggak sengaja juga kesini saya. Jadi tadi ada acara dengan anak-anak disabilitas. Nah, saya disuruh datang nonton film Tegar gitu di XX1 Metropol, dan kemudian karena saya juga punya anak disabilitas, anak autis ya, dan alhamdulillah Sabtu yang lalu dia wisuda. Nah, tapi kita tahu bahwa saya dan istri tahu bahwa dia tidak mungkin, dalam tanda kutip ya, for the time being, rasanya nggak mungkin lah hidup mandiri tanpa kita. Karena walaupun dia wisuda, tapi jiwanya jiwa anak-anak, jiwa anak 10 tahun ke bawah ya. Nah itu kalau kita mau bicara mengenai kadang-kadang hal yang kecil itu kan bisa menjadi an entry point. Nah, kita bicaranya gede-gede banget. Padahal yang begitu saja kadang-kadang lewat, ya kan? Padahal kalau kita bicara misal ya, kalau misalnya tema kampanye yang menyejukkan, ketika bicara tentang bagaimana memperlakukan anak berkebutuhan khusus (ABK), itu kan touching akan menyentuh ibu-ibu dan bapak-bapaknya yang memang akan merasakan. Saya kalau misalnya ngasih kata sebutan soal autism, soal anak berkebutuhan khusus, saya bisa nangis. Kenapa? Saya punya pengalaman yang sering saya ceritakan. Ketika saya mau menyekolahkan anak saya ini, ya, saya cerita yang begini aja ya, nanti agak beratnya ya nanti. Saya ingin menyekolahkan anak saya ini tahun 2006 masuk kelas 1 SD, itu susahnya minta ampun. Kita keliling-keliling karena sekolah pemerintah ya, itu tidak menyediakan kelas inklusif, kelas yang ini inklusi ya istilahnya ya. Ada waktu itu saya sewa rumah di Kebonjeruk, belum punya rumah sendiri. Ada di Depok, bayangkan saya di Kebonjeruk Jakarta Barat harus pergi ke Depok, dan itu bayarnya pun 1 juta per bulan. Saya bilang apa begini negara ini ya kan? Akhirnya saya dapat Fulbright, walaupun tidak full dan tidak bright ya kan? Dapat Fulbright tahun 2006 itu. Kemudian saya pergi duluan, tapi biar saya bisa memberikan pengalaman bagi anak istri, 6 bulan kemudian, 1 bulan kemudian saya bawa mereka, karena Fulbrightnya kan cuma 1 tahun. Tiba-tiba begitu saya ngurus di sana, itu anak saya itu datang yang autis sama kakaknya yang non disabilitas. Jadi orang disabilitas yang ngomong satu disabilitas, satu normal, dia marah. Jadi satu disabilitas, satu non disabilitas. Satu kelas 1 dan satunya kelas 4. Jadi ketika mereka datang hari Sabtu itu ya kita keliling-keliling gitu. Lalu hari Minggunya, hari Sabtu ya keliling-keliling, hari Minggunya kita dijamu oleh orang Pakistan di situ. Kemudian hari Seninnya itu sudah dijemput oleh oleh nenek-nenek, enggak juga nenek-nenek 60 tahunan. Ya, namanya Cindy Smith. Itu volunteer, namanya Cindy Smith, pakai mobil sendiri karena di sana kan tidak mungkin kita jalan kaki kan, dan tidak mungkin juga pinjam mobil orang lain kalau tidak punya insurance yang melekat pada mobil itu. Dia datang, saya dampingi sama istri ke sekolah di distrik itu. Tapi distrik itu tidak bisa terima anak saya karena ini tidak bilingual. Direferensikan ke sekolah di distrik yang lain yang tidak jauh juga, namanya Medicine School ya. Karena ini bilingual, tapi bilingualnya Inggris dan Spanyol. Tapi itu alasan untuk mereka menerima anak saya ya. Itu hari Senin. Kemudian saya di Notre Dame, the state of Indiana. Kemudian hari Selasanya
dijemput lagi oleh Cindy Smith ke sekolah yang direferensikan itu. Istri saya ikut, saya nggak ikut. Sudah, karena saya kuliah. Nah, istri saya ikut, kemudian agak stres juga dia mendampingi anak autis kan. Kalau yang anak saya kelas 4 SD, stres karena dia sudah paham, sudah ngerti. Dia kok nggak bisa bahasanya. Kalau yang ini nggak karena dia autis, dia santai. Good morning. Padahal dia nggak ngerti bahasanya. Nopal, ya. Nah, kemudian hari Rabu masih dengan Cindy Smith. Hari Kamis itu sudah ada bus school yang menjemput anak saya itu di depan apartemen kan. Sampai kemudian dia selesai kuliah dan for free, semuanya free. Waduh, Pancasilais. Nah, itu satu. Saya membayangkan lagi misalnya di Australia itu yang namanya anak berkebutuhan khusus. Saya sempat ngobrol-ngobrol sama sopir taksinya. Itu mereka tiap hari dikasih susu. Kenapa? Karena mereka itu ibaratnya kalau kita tidak caring mereka sudah terenggut masa depan. Kan mereka tidak mungkin bersaing, ya kan, dengan manusia yang non disabilitas itu. Sehingga negara menjamin. Makanya saya bilang pasal 34 itu harusnya fakir miskin, anak-anak terlantar dan disabilitas. Ya, harusnya dipelihara oleh negara. Pertanyaannya, kenapa kok pasal itu tidak dirumuskan? Ya salah saya juga barangkali nggak ngomong. Tapi memang nggak terlibat. Tapi itu mindset. Ya, jadi kalau kita misalnya kekuasaan itu tidak terbiasa dengan kaum disabilitas, dia tidak akan pernah berpikir ke sana. Ya kan? Jadi kita selalu berpikir hal-hal yang berat. Kenapa misalnya kaum ibu itu perlu berpolitik? Karena kaum ibu itu jauh lebih spesifik mikirnya. Di mall-mall kita membutuhkan, nggak ada yang kita butuhkan. Yang penting cewek cantik lewat kalian, kira-kira gitu ya kan. Tapi kaum ibu dia butuh untuk menyusui. Ada nggak kita hal-hal seperti itu diperhatikan? Nah, kalau kita ingin negara ini menjadi negara yang benar, itu social facilities yang seperti itu harus di-provide oleh negara. Jadi jangan tengkar terus kita di-provide oleh negara. Saya khawatir mindset begitu nggak sampai kepada kepemimpinan kita. Misalnya setiap pemimpin ya, terlepas dari apa yang disampaikan Anies misalnya, apa yang dikerjakan itu selalu mau bikin landmark, ya kan? Kalau misalnya kita ke NTB itu landmarknya adalah Islamic Center, kira-kira begitu. Ke Jakarta nggak kita landmark, tapi zaman Bung Karno Monas, ya kan? Zaman Bung Karno. Kita nggak perlu mendikotomikan hal seperti itu. Landmark penting, tapi perubahan masyarakat yang secara substantif itu terjadi apa enggak? Misalnya masyarakatnya jauh lebih mau menghargai perbedaan, tingkat kesejahteraannya jauh lebih tinggi. Nah, biasanya pemimpin-pemimpin itu nggak mau yang begini karena not measurable, nggak bisa langsung dilihat, ya apa? Jadi dia mau yang tangible, yang infrastruktur, yang intangible tuh nggak mau. Padahal saya pernah ngomong sama Anies bisa, kan saya teman satu angkatan dia ya, sama dengan Wijaya. Bilang, Anies, itu kampanye aja buang sampah pada tempatnya. Sederhana kan? Tapi itu kan membentuk kesadaran. Jadi orang kalau habis pertemuan seperti ini itu nggak tidak meninggalkan sampah. Kalau nggak ada tempat sampah karena kita nggak punya kesadaran, ya udah kita kantongin aja, ya kan? Sehingga ketika apapun pertemuan besar maupun apalagi kecil itu tidak meninggalkan sampah misalnya. Dan itu Pancasila pastinya kan. Jadi misalnya environmental perspective itu penting. Kalau saya jadi pemimpin, saya lebih memilih menanam pohon daripada menanam beton. Karena itu yang menyehatkan, ya kan? Memilih kalau bisa naik sepeda, saya pengen naik sepeda aja. Tapi kan di Indonesia kan nggak bisa. Kalau kita tidak pakai mobil pribadi, saya lebih suka. Tapi kalau pakai jas, tidak pakai mobil pribadi, insya Allah ininya akan kotor semua. Sampai meeting bau kita, ya kan? Karena kan polusi dan lain sebagainya. Nah, hal-hal kecil seperti ini menurut saya penting kita sadari, ya. Sehingga nanti ketika siapapun yang memimpin itu kita merasa betul ada perubahan yang sangat-sangat signifikan, dan itu harus
ada piramidal sifatnya. Itu satu bagian yang saya ingin mengeluh saja. Termasuk juga bagaimana maka saya menciptakan lagu kan kepada anakku yang autis itu. Jadi, misalnya gini, syairnya nggak ada lagi orangnya ya, suka nyanyi ya. Gini, sering kami menangis mendapatkan engkau yang autis, gelisah akan masa depanmu, khawatir akan kehidupanmu. Itu. Seorang teman berkata, justru kita yang merana tak tahu nasib di akhirat nanti pada kehidupan setelah kita mati. Engkau anakku, engkau istimewa, tak khawatirkan hari pembalasan. Dan dalam Islam begitu kan? Tak ada lakumu yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi awal-awal kita pesimis, tapi lama-lama kita punya anak surga loh. Yang barangkali bisa menyelamatkan kita di hari akhirat. Tapi itu kan dimensi vertikalnya. Dimensi horizontal kan tetap harus ada tanggung jawab manusianya, human responsibility-nya harus ada. Nah, untuk human responsibility itu makanya kita butuh sistem politik yang baik, ya kan, check and balances dan lain sebagainya, Pancasila dan lain sebagainya. Jadi kalau apa-apa dikembalikan ke akhirat dan vertikal semua, enak pemimpinnya. Karena kita terkenal masyarakat yang pasrah, ya kan. Kalau di luar negeri misalnya ada orang kecelakaan karena jalan bolong, dia bisa tuntut wali kotanya, ya kan? Kalau kita enggak, kalau kita ya udahlah, itu udah nasibmu. Kira-kira kita terima aja nasibnya. Kemudian wah itu sudah kehendak yang maha kuasa dan lain sebagainya. Itu satu bagian. Dari cerita ini saya berharap memang nanti, kalaupun misalnya ditadikan seorang Anies menjadi presiden misalnya, dan saya waktu dia gubernur saya nggak sempat pernah ngomong-ngomong seperti ini, ya paling tidak dia paham betul bahwa kebahagiaan warga negara itu jauh lebih penting daripada perdebatan dengan elit-elit. Ya. Terutama jangan menghilangkan masa depan anak-anak yang secara teoritis itu akan kehilangan masa depan karena dia tidak punya kemampuan seperti kaum disabilitas itu.